jiwa pramuka harus ditimbulkan dengan mentaati hukum dan aturan yang ada, berarti kalian sudah menjadi warga negara yang baik. Lanjut, Kak. Nah, sebagai anggota pramuka juga dididik tentang kemandirian dan kedisiplinan. Hal tersebut sesuai dengan metode yang dilakukan oleh pramuka, yaitu menantang, menarik di alam terbuka. Bukan hanya kemah yang dikenal di pramuka, banyak kegiatan yang bermanfaat juga. Kemudian kegiatan menantang dan menarik yang dimaksud adalah kegiatan kepramukaan yang bersifat kreatif, inovatif, rekreatif, dan berfaedah bagi perkembangan diri pribadi, artinya kalian, kemudian masyarakat, dan juga lingkungannya. Lanjut, Kak. Nah, apa sih dampak positif di sekolah bagi anggota pramuka? Nah, kalian yang saat ini sedang belajar pramuka, kemudian masuk sekolah mengikuti ekskul wajib yaitu pramuka, ada beberapa hal yang berdampak positif bagi kalian dan ini juga menjadi harapan bagi sekolah. Walaupun dalam masa pandemi seperti ini diusahakan bahkan harus diterapkan dalam jiwa kalian sebagai siswa-siswi yang baik. Nah, yang pertama ada mandiri belajar. Nah, mandiri belajar ini sebagai anggota pramuka dapat menganalisa, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi. Artinya apa? Dalam masa pandemi ini, siswa mandiri belajar, jelas kalian kan belajarnya mandiri terus sekarang ya, karena sistemnya daring. Nah, sebagai anggota pramuka itu menjadi hal yang sangat baik sebenarnya. Kalian bisa mengeluarkan jiwa pramuka kalian dengan sifat yang mandiri, kalian kemudian mampu menganalisa apa yang telah diberikan oleh guru kalian, kemudian kalian merencanakan tugas yang telah diberikan, melaksanakan tugasnya dengan baik, lalu dievaluasi ulang. Jangan diberi tugas masa pandemi, nyantai engkewe, nya, kalar itunya. Nah, jangan seperti itu. Itu di luar jauh dari sikap seorang anggota pramuka. Kemudian manajemen diri. Sebagai anggota pramuka mampu mengidentifikasi kebutuhan, kemudian menetapkan tujuan, mengontrol belajar, dan mengelola umpan balik. Artinya, apa yang kalian butuhkan dalam pembelajaran pandemi, jangan karena, pandemi koskieu, belajarnya kieu. Nah, jangan seperti itu. Ya, sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Apabila kalian memang membutuhkan pelajaran itu dan berguna untuk kalian, ya kalian tetapkan tujuannya. Saya jangan sampai ketinggalan pembelajaran nih. Nah, itu artinya jiwa pramuka kalian juga digunakan pada saat manajemen diri. Lalu memotivasi belajar. Motivasi belajar ini sebagai anggota pramuka memiliki motivasi kuat untuk belajar secara mandiri yang tadi. Kemudian memecahkan masalah. Anggota pramuka memanfaatkan sumber belajar dengan menggunakan strategi belajar untuk mengatasi hambatan belajar. Saat ini kan dunia maya, kemudian setiap belajar itu tidak sulit seperti dulu ya. Banyak sumber belajar yang digunakan. Kalau misalkan anak pramuka pada saat diberi tugas oleh guru kemudian alasannya nggak punya buku, kemudian nggak punya ini, nggak punya itu menjadi alasan yang sangat konyol sebenarnya. Karena kenapa? Dengan dunia, apalagi sekarang udah 5.0 ya, dengan kalian punya media, kalian punya HP, kalian kemudian bisa mengeksplor apa yang telah diberikan guru, tugas-tugas seperti apa, sepertinya lebih mudah. Kalau di sekolah kan kalian diberi soal, diberi apa, nggak bisa lihat buku. Nah, kalau misalkan kalian di rumah, kalian bisa mengeksplor apa yang diberikan oleh guru, kalian bisa memecahkan masalahnya dengan baik. Ya, tes suaranya jelas tidak? Jelas. Jelas. Oke. Jelas, Pak. Jelas. Oke, lanjut ya. Berarti tadi Jelas, Fitri jelas. katanya suaranya tidak jelas. Oke, lanjut. Kita lanjut. Nah, sebagai anggota pramuka kan sudah diberikan yang namanya mampu untuk memecahkan masalah. Nah, kalian coba untuk mampu mengatasi hambatan belajar kalian. Kemudian taat aturan. Taat aturan artinya kalian memiliki kesadaran untuk taat aturan di sekolah. Nah, dalam masa pandemi seperti ini jangan menjadi hambatan kalian aturan yang telah diberikan oleh sekolah kemudian kalian menyepelekan.
Ya, lalu disiplin waktu. Nah, ini yang biasanya kita rasakan apalagi saat bulan puasa seperti ini ya. Kalian diberikan tugas, kemudian di masa pandemi juga di bulan puasa. Nah, kalau misalkan masuk sekolah kan biasanya diberikan aturannya masuk datang ke sekolah seperti biasa, kemudian melaksanakan kegiatan sekolah di bulan puasa. Sedangkan di masa pandemi ini kalian harus belajar di rumah dengan daring. Nah, taat aturan, jangan sampai pada saat kalian harus belajar, harus ketemu dengan gurunya, kalian telat dengan alasan ketiduran karena puasa dan sebagainya. Sebagai anggota pramuka, biasanya itu sudah menjadi jiwa seorang pramuka yang taat pada aturan. Kemudian disiplin waktu juga sebagai anggota pramuka mampu memanfaatkan waktu dengan baik sehingga tidak mengganggu proses belajar. Contohnya seperti ini. Masa pandemi saat ini kan kalian belajarnya di rumah. Kalian pasti banyak waktu dengan keluarga. Selain itu, kalian juga harus melaksanakan tugas kalian sebagai siswa. Nah, bagaimana kalian bisa mengatur waktu kalian dengan tugasnya bisa diselesaikan, laporan tugas kalian juga bisa diselesaikan, kemudian waktu kalian dengan keluarga juga bisa dilaksanakan seperti itu. Jangan sampai membuat masalah baru dengan keluarganya tidak baik, kemudian dengan sekolah tugasnya tidak selesai. Nah, itu di luar dari jiwa seorang pramuka. Lalu disiplin berpakaian. Nah, disiplin berpakaian ini bukan hanya pada saat kalian latihan pramuka atau pada saat kalian sekolah saja, namun kesehari-hari bagi laki-laki mungkin berpakaiannya dengan baik dan perempuan juga untuk menjaga diri kalian tidak memakai pakaian yang ketat, tidak memakai perhiasan yang banyak ya. Coba, nah saat ini kan kita sedang pramuka. Coba sekarang kakak mau lihat kalian berpakaian baik atau tidak. Coba berdiri, semuanya berdiri. Coba kakak mau lihat. Coba. Ada yang pakai baju pramuka, celananya kolor ya. Tuh. Wah, ada yang bajunya nggak dimasukin. Nah, kalau perempuan memang dikeluarkan ya. Ada yang nggak pakai kacu. Nah, udah ada yang rapi, udah banyak yang rapi. Nah, itu salah satu sikap seorang pramuka ya, mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba kakak mau lihat satu persatu. Oke, cakep tuh. Itu yang pakai kacu Muhammad Fadil, nanti di dalam kerah ya kacunya ya. Oke. Oke, cakep. Amelia Putri udah cukup. Oke. Oke, sudah Kak. Selanjutnya Kak Dede. Oke, kita coba sharing-sharing aja ya sekarang ya. Ada beberapa materi. Tadi kakak bahas tentang kode kehormatan. Kemudian kan ada belajar sambil melakukan. Ada juga sistem berkelompok atau beregu. Nah, dalam kode kehormatan itu kan ada Satya Pramuka dan ada Dharma Pramuka. Satya Pramuka itu janji pramuka, biasanya ada di Trisatya, dan juga Dharma Pramuka, ketentuan moral seorang pramuka. Dasa Dharma ada berapa? Ada yang tahu SD-nya? 10. Dasa Dharma ada 10. Dasa itu 10, Dharma itu aturan ya, ketentuan. Nah, ada yang tahu apa saja dasa Dharma? Taci paparera hedi besu. Siapa itu yang tadi jawab namanya? Ngeraulia, Angkat tangannya. Angkat tangannya. Yang mana, yang mana? Ini kakak nyari nggak ada ini. Bentar.
Siapa tadi namanya? Nur Aulia, Pak. Nur Aulia. Ini gambarnya kemana Nur Aulia? Bentar, Pak, bentar. Kayaknya belum mandi deh Nurnya. Iya, kayaknya belum mandi nih Nur. Nur. Mana ya Nur? Bapak juga nyari. Ini alhamdulillah kita partisipan itu udah hampir mau ke 100 Kak. Tapi saya cancel dulu Iya. Kak. Iya, Yang iya, lain. boleh. Yang baru masuk nanti ada PowerPoint dikirim dari sekolah, itu menjadi catatan buat kalian pembelajaran hari ini, materi pengenalan dan juga seorang pramuka itu harus membangun karakter. Nah, nanti pada saat kalian di pertemuan selanjutnya banyak hal yang tadinya kalian tahu tentang sejarah pramukanya, kemudian kalian itu sekarang tingkatannya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu tingkatan kalian apa? Penggalang. Penggalang. Nah, kalau di SMP itu sudah masuknya penggalang. Kalau di SD itu ada siaga dan penggalang juga. Nah, kalau di SMP itu penggalangnya bisa sampai penggalang Garuda. Artinya kalian sudah mencapai tingkatan yang paling tinggi. Nah, Nur udah masuk Nur Aulia. Nah, gitu dong, keren. Mana coba Nur Aulia nyalain di unmute untuk Nur Aulia. Ya, Pak. Oke. Mana? Tadi apa? Dasa Dharma apa Nur Aulia? Iya tuh. Kalau di SD aku di tingkat itu Cipaparera Hedi Besu, Pak. Ya, Kaci Paparera Hedi Bersu itu singkatannya. Kaci Paparera. Tanya apa? Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Di cinta alam dan kasih sayang kepada sesama manusia. kemudian Paknya itu apa ya? Enggak tahu aku tepatnya di mana. Paknya itu patriot yang sopan dan kesatria. Kemudian Paknya lagi Satu dan apa ya? Udah ya, lupa, Pak. iya betul. Apalagi? Apalagi tadi? Suaranya mah ada tapi gambar itu enggak ada. Yang gitu-gitu belum masuk di sini soalnya. Nah, tadi yang Bapak yang Kakak tadi tidak masukkan slide itu, yang pertama di dalam pramuka itu kita kenal yang namanya Dasa Dharma Pramuka. Dasa Dharma Pramuka itu ada yang pertama itu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Lalu yang ketiga patriot yang sopan dan kesatria. Yang keempat patuh dan suka bermusyawarah. Yang kelima rela menolong dan tabah. Lalu ada yang tahu? Rajin, terampil dan gembira. Yang ketujuhnya hemat, cermat dan bersahaja. Kemudian disiplin, berani dan setia. Yang ke-9 bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Yang ke-10. Yang tahu yang ke-10? Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Nah, betul. Nah, ada 10 Dasa Dharma Pramuka. Nah, ini ketentuan moral, artinya 10 moral yang harus dimiliki oleh setiap anggota pramuka. Coba kita kembali ke diri kita sendiri. Yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Udah takwa belum? Kalian puasa nggak hari ini? Yang Muslim? Puasa. Ada yang udah batal, yang baru 4 hari 5 hari sekarang? Puasa. Jam 12 mungkin. Kak Dede tos batal Kak Dede. Alhamdulillah masih Alhamdulillah. puasa. Alhamdulillah. Gimana Karya masih puasa? Alhamdulillah masih lancar Kak. Yang Tolong pertama tadi kalau takwa kepada Tuhan ya. Tapi suaranya di mute dulu semuanya ya. Bentar saya mute Al dulu bentar Pak. Kak, bentar Kak. Ya, siap. Oke Kak, buka lagi Kak.
Oke. Kak, maaf Kak, suaranya belum dibuka Kak. Bentar. Aceh, sudah saya buka. Bisa tolong bantu Kak? Ini susah. Yang di channel zaman saya kayak udah kedengaran Kak? Sudah. Oke, siap. Ini. Oke, tadi cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Yang kedua, cinta alam artinya ya kalian harus menjaga alam. Jangan main kemana ada tumbuhan main rabut-rabut wae, ada pohon main rabut-rabut wae. Ya, harus menjaga alam, memperindah alam dan kasih sayang sesama manusia. Ya, bukan berarti pacaran, bobogohan. Ya, kasih sayang sesama manusia itu contohnya kalian sayang sama adik kalian, kemudian kalian berbakti ke orang tua kalian, sayang sama orang tua kalian, menghormati guru-guru kalian, ya gitu. Kemudian patriot yang sopan dan kesatria. Udah jelas kalian sebagai siswa harus sopan, santun dan jiwa kesatria. Kemudian patuh dan suka bermusyawarah. Nah, ini kalian kan pelajar, setiap diberi aturan oleh sekolah harus patuh, kemudian bermusyawarah kalau ada masalah apapun, kalau misalkan ada kerja kelompok harus dimusyawarahkan, kalau ada tugas, ada masalah kalian dengan teman atau ada konflik kalian harus dimusyawarahkan. Lalu ada rela menolong dan tabah. Udah jelas ya, sesama teman tuh apalagi kalian pelajar harus menolong, saling menolong. Lalu apabila diberikan cobaan harus tabah. Kemudian ada rajin, terampil dan gembira. Nah, rajin, terampil dan gembira kalian sebagai siswa harus rajin apabila diberikan tugas oleh guru. Kemudian ada hemat, cermat dan bersahaja. Kemudian ada disiplin, berani dan setia, ada bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Nah, kalian kalau diberi kepercayaan harus bertanggung jawab. Lalu ada suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Artinya apabila kalian akan berbuat sesuatu, dipikirkan dulu dengan baik, dengan matang-matang. Nah, itu suci dalam pikiran dan perbuatan. Lalu ada tadi kan ada dua, ada satya pramuka dan ada dasa, ada dharma pramuka. Nah, satya pramuka itu ada di Trisatya, ada 3 ya, ada 3 nih yang mau catat, yang belum tahu Trisatya boleh dicatat ya. Sebelumnya ada yang tahu Satya Pramuka, Trisatya ya, Trisatya. Nah, ini biasanya janji seorang pramuka. Demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh. Nah, ada 3, kan tri itu ada 3, menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang tadi sudah dikatakan, kalian menjalankan kewajiban kalian terhadap Tuhan, ada juga di dasa dharma yang takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kewajibanku ke Negara Kesatuan Republik Indonesia itu seperti apa? Ya, rajin belajar, tugas kalian. Kemudian yang tadi untuk menjaga budaya Indonesia. Kemudian yang kedua di Trisatya ini, yang keduanya menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Nah, bagaimana ya kalian harus saling tolong menolong, tadi juga sudah ada di dasa dharma. Lalu yang ketiganya menepati dasa dharma. Oke, sudah setengah jam. Ada yang mau bertanya? Kita buka pertanyaan ya.
Oke, terima Coba kasih biar Kak. rame dulu. Yuk. Terima kasih Kak. Biar Boleh semangat dulu Kak Dede. ya, Kalau kita boleh tepung pramuka. saya kesimpulan dulu sedikit Kak. Boleh Kak, boleh Kak. Tadi luar biasa sekali ya. Sebentar. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan. Tadi luar biasa sekali, menarik sekali ya Pak Kak ya. Tentang kita tahu cara sejarah pramuka, terus tentang Trisatya, Satria Pramuka dan Dharma gitu kan ya. Iya. Terus ada kita juga harus mengubah pola pikir kita menjadi industri 4.0 dan masyarakatnya juga harus 5.0 gitu kan ya. Itu menarik sekali. Nah, jadi intinya setelah saya mendengarkan percakapan dari Kak Riam, kita tuh jangan stuck di sini gitu. Walaupun kita dalam masa pandemi, kita harus tetap karakter kita harus terbangun, bukan cuma latihan apa gitu kan. Pramuka itu bisa kita diterapkan ke semuanya, baik dari lingkungan, tentang kebersihan ya Kak ya tentunya. Betul. Dan hal-hal yang seminim itu bisa menjadi pramuka. Kita berbudi, berpakaian, itu adalah pramuka. Jadi jangan hanya kalian pramuka, tadi saya ngecek satu persatu untuk video ya. Ada yang kayak gini, ada yang gini. Aduh, itu banyak banget itu. Ya, tolong nanti untuk, itu kan pernikahan sikap ya. Sikap, kalau sikap itu, tolong berhati-hati. Jadi jangan, saat kita duduk, cara duduk aja. Cara duduk kita jangan gini atau gini, kayaknya itu nggak semangat walaupun tetap puasa gitu ya Kak ya. Iya, betul, harus semangat. Nah seperti itu Kak untuk kesimpulannya, jadi pramuka itu bukan hanya stuck kita di sekolah, tapi kita bisa mengaplikasikan pada kehidupan. Ya, seperti itu ya. Betul. Maka untuk pertanyaan silahkan boleh di chat atau dibuka dulu. Unmute-nya silahkan dibuka untuk bertanya, Kak, pramuka itu kayak gimana sih? Pramuka itu kayaknya apa gitu kan? Apa sih kehebatan pramuka? Gitu misalkan. Biar tertib Kak, yang mau bertanya boleh angkat tangannya atau ngasih icon gambar. Raise hand, itu tadi ada yang raise hand. Betul. Siapa itu? Bentar, saya cari. Muhammad Agil. Muhammad Agil, silahkan untuk berbicara. Sudah di-unmute. Kenapa pramuka warnanya itu coklat? Nah, mengapa warnanya coklat? Ada filosofinya. Logo ini ya. Menanyakan hanya logo filosofinya ya. Mungkin Kak? Iya betul. Ada, kita tampung dulu Kak pertanyaannya. Bagus. Ya, terima kasih Agil. Sebenarnya nanti ada materi selanjutnya tentang lambang dan logo, sejarah lambang dan logonya juga. Tapi nggak apa-apa, kita jawab aja nanti Kak. Iya. Coba kita cari, mungkin ada di chat atau nggak mau bicara? Ayo, yang mau. Ayo, raise hand. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Silakan kalau yang bertanya, dimatikan dulu. Angkat tangannya ya. Oh ya, untuk materi yang ketinggalan, yang saya nggak admil semuanya tuh ya. Untuk materi saya nanti upload di YouTube, supaya semuanya kebagian untuk materi hari ini. Dan bisa dilihat nanti di YouTube-nya. Nanti saya share ke wali kelas. Gitu ya. Tapi sebelumnya waktu kita sangat terbatas. Boleh kita berfoto lagi ya. Nyalain dulu sebentar untuk terakhir. Tadi ada yang nggak berfoto. Silakan nyalakan. Stephanie, Nuralia. Itu P2026 siapa ya? Nah, ini siapa? Itu ya. Belum di-rename. Ini Oke. Iya. Bukan mute dulu ya, Ingrid. Nyalain videonya, Ingrid. Iya, Nuralia. Silakan. Udah.
buka videonya. Oke, sesi 1 kita foto 3. Waduh, itu Mita kenapa tutup? Oke. Mukanya kelihatan cantik gak? Atau ganteng-ganteng gak? Ganteng ya? Itu siap. Oke, ini ada pertanyaan dulu Kak, sebentar Kak. Iya, boleh. Ayo pertanyaan. Fitri. Fitri, mana Fitri kok hilang? Mana ya Fitri? Fitri? Mau dikasih nama. Udah kasih nama kamu aja, Kak. Fitri, mana Fitri? Ayo pertanyaan yang kedua. Boleh. Mana ya Fitri ya? Mau bertanya, Kak. Oh iya, mangga, mangga. Orang tuh bukan. Fitri atau Bapak ini? Nggak boleh. Mana Fitri? Tadi Agil ya udah bertanya ya. Mana Fitri? Kita jawab dulu aja yang Agil apa ya? Oh, boleh, 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 Kak, boleh. Silakan. Oke, di dalam pramuka itu kenapa dipilih warna coklat pada saat tahun 1961 itu yang tadi Kakak jelaskan oleh siapa didirikannya, karena melambangkan warna tanah air di Indonesia. Tanah kan warna coklat. Kemudian airnya juga mungkin dari air sungai warna coklat. Nah, ini kenapa di pakaian pramuka itu dalam seragam pramuka diartikan sebagai lambang warna tanah dan air di Indonesia. Coklat mudanya itu melambangkan air yang mengalir, sedangkan warna coklat tuanya itu melambangkan warna tanah di Indonesia. Jadi yang atas itu kan warna coklat muda, itu air yang mengalir. Kemudian warna coklat tuanya itu melambangkan warna tanah di Indonesia. Itu penjelasannya, Kak. Oke, Agil. Gimana Sudah? Agil? Jadi karena sungai ya Kak ya? Ya, Karena betul, sungai. sungai. Gitu, jadi warnanya coklat. Kalau mungkin Ya. sungainya warna pink, mungkin jadi pink ya Kak ya? Nah, jadi pink. Kalau pertanyaan kenapa nggak warna biru? Kan warna laut Indonesia ya. Yang mencetuskannya itu sudah memberikan warna coklat karena melihat sungai dan tanahnya juga, ya berarti itu yang diberikan. Mungkin Dari filosofinya sejarahnya seperti itu. Filosofinya seperti itu. filosofinya mungkin kita itu berada di bumi. Kita harus Ya, bersosialisasi lebih baik dengan alam. dengan alam tentunya. Gitu Gil. Kalau kita warna pink nanti jadi cherry boy. Si boy. Udah bukan Gitu Scott, bukan Scott boy. Iya, bukan Scott. Karena kalau kita warna hitam juga itu kurang baik. Kenapa dipilih warna coklat? Ya itu adalah tanah gitu juga. Ya. Karena awal dari tanah beras itu nanti kembali juga ke tanah. Jadi kita harus mencintai alam. Ya, Jadi jangan betul. sampai kita tidak mencintai lingkungan dan akhirnya bermasalah. Seperti itu ya Gil ya. Silakan ada pertanyaan kita buka lagi. Nah, yuk. Tadi Ini mana? apa ditunjuk aja nih? Kayaknya akan lebih ditunjuk aja Kak. Ditunjuk aja ya. Jangan pada ngilang videonya ya, nanti hilang ya. Ditunjuk malah hilang video. Wah. Ayo siapin pertanyaan ya. Yang aktif ya. Karena kan memang tadi sudah dijelaskan bahwa pramuka itu bukan di lapang saja atau bukan hanya materi saja, ada juga dalam keseharian. Silakan. Ada yang mau bertanya apa Bapak Kakak tunjuk aja nih? Kak, boleh sarankan Kak? Boleh. Ini Talita kayaknya mau nanya Kak. Lihat dari mukanya nih. Aduh. Nah, coba Talita, mana Talita? Coba. Silahkan bertanya. Bapak dia udah Suaranya diangkat, Talita. silahkan. Mukanya udah siap nanya nih Kak. Enggak, Ayo Pak. Talita. Ayo Talita, dimatiin lagi. Mungkin Nadia nih dari kenapa tadi nih. dimatiin? Nadia dimatiin terus nih videonya nih. Coba kita buka. Nadia. Mana Nadia? Oke, ada pertanyaan Nadia. Putar yang Apa tadi saja materi di- juga nggak apa-apa. Iya. Apa saja di pramuka itu? Apa saja apanya? Kegiatannya. Oh, Kegiatannya. Oke. banyak kegiatannya Kak. Kegiatan pramuka apa saja ya? Ya, bagus Kalau pertanyaannya ketinggalan tuh. gitu ya. Bagus. Oke, ada Terima lagi yang kasih, mau Novia. bertanya? Ya, silakan bertanya lagi. Novia? Mana Novia? Tadi yang nanya Novia kan ya? Mana ya Novia tadi?
Tadi yang nanya siapa ya? Yang nanya siapa ya? Saya tadi lupa nih. Yang nanya tadi siapa? Nadia ya? Iya. Nah, Nadia boleh tunjuk satu orang dong? Buat bertanya siapa aja di sini? Bentar. Iya, boleh dicari. Jangan ngilang nih langsung nih. Suka ngilang langsung videonya Bebas, udah siapa hilang. aja yang ditunjuk. Langsung aja Novia tunjuk. Bentar. Iya. Dipilih dulu ya. Rehan Jailani. Siapa? Maaf. Rehan. Rehan Jailani. Rehan Rehan Jailani. Jailani. Oh iya. Waduh, Rehan Jailani. Silakan bertanya. Rehan. Oke, Rehan. Kak, kenapa pramuka lambangnya tunas kelapa? Oke, bagus banget pertanyaannya. Kenapa pramuka lambangnya tunas kelapa? Oke. Rehan kelas berapa Rehan? 7F. Kelas 7 ya? Wah, kelas 7 nih. Iya. Tadi Nadia kelas berapa? 7B. Oh, 7B. Kelas 7 semua yang nanya ya. Kelas 8-nya ada nggak ini? Agil, Pak. Agil. Oh, Udah Agil ada. tadi ya? Kelas 8. Ngejumbo. Pramuka. Oke. Coba Rehan satu lagi pertanyaannya. Boleh ke siapa aja? Itu ada Ani. Ngumpet tuh Ani itu. Bingung ah. Pilih Tunjuk saja. aja siapa. Pilih. Jangan bingung. Ayo. Silakan ditunjuk. Siapkan pertanyaan yang lainnya. Ayo. Lediani aja Pak, Lediani Simatupang. Oh, Lediani. Mana Lediani ya? Saya nyari dulu Lediani. Mana ya? Lediani. Silakan untuk Lediani. Mana ya? Dari Lediani itu. Lediani mana ya? Bisa dibuka mikrofonnya Lediani? Ya, Pak. Oke. Ledi, ada pertanyaan nggak Ledi? Tadi udah bertanya tentang kegiatan apa aja. Terus kenapa sih harus tunas kelapa? Ledi ada pertanyaan nggak? Enggak, Pak. Masa enggak? Oke, kita jawab aja Kak ya. Iya, Mempersingkat boleh. waktu. Ya, betul Kak. Tadi pertanyaan dari Nadia, kegiatan pramuka penggalang, apa saja sih kegiatannya? Oke, kalau di kepramukaannya ya, kita jabarkan yang pertama itu ada jambore. Jambore itu adalah pertemuan antara pramuka penggalang untuk tingkat penggalang dalam bentuk perkemahan yang besar dan diadakan bertingkat. Nah, kenapa diadakan bertingkat? Karena kan ada beberapa tingkatan, nanti Kakak jelaskan. Yang pertama itu ada jambore nasional, itu diadakannya di Jamnas. Kemudian ada jambore daerah, kemudian ada jambore cabang, biasanya per kabupaten. Kemudian ada jambore ranting, biasanya diadakan per kecamatan. Lalu ada kegiatannya itu yang namanya lomba tingkat atau LT. Nah, ada LT1, LT2, LT3, dan juga LT4. Nah, LT1 itu diadakannya di sekolah, jadi mengadakan kegiatan-kegiatan seperti lomba-lomba atau kenaikan dari penggalang rakit, ramu, terap gitu. Kemudian ada juga LT2 yang mengadakannya itu ranting, kuartir ranting. Misalkan mengadakannya kecamatan. Biasanya kan pramuka sering kemah ya. Nah, kalian kemahnya itu per kecamatan Karawang Kelari, misalkan kecamatan Kelari itu kumpul tuh satu Kelari satu daerah Kelari kumpul dari SD mana aja, dari SMP mana aja penggalangnya. Kemudian ada LT2 yang mengadakannya cabang, itu biasanya per kabupaten. Kemudian ada LT4 yang mengadakannya itu provinsi, daerah per daerah provinsi, dan terakhir itu ada LT5 lomba tingkat 5 yang mengadakannya itu nasional. Kemudian ada Gladian Pinru, Gladian Pemimpin Regu, dan ini biasanya per sekolah, per gugus depan
atau diselenggarakannya oleh gugus depan atau kuarti ranting atau kuarti cabang yang tadi kakak bilang, dari ranting kecamatan, cabang itu berarti dari kabupatennya mengadakan gladian pinru. Jadi setiap pemimpin regu atau wakil pemimpin regunya tingkat penggalang itu dikumpulkan, kemudian dibina, diberikan pengalaman di bidang manajerial dan kepemimpinannya, itu untuk kegiatan gladian pinru. Kemudian ada penjelajahan atau yang kita kenal dengan weight game. Biasanya itu ada di perkemahan juga ya, suka ada penjelajahan, atau misalkan ada kegiatan di LT1 di gugus depannya ada penjelajahan, bikin pos-posan. Kalau yang di SD-nya dulu atau di SMP-nya ada kegiatan seperti penjelajahan, weight game, pos-posan, kemudian ada di posnya itu diberikan setiap pertanyaan-pertanyaan. Nah, itu namanya weight game atau penjelajahan. Biasanya ada di tingkat LT1, LT2 juga. Lalu ada latihan bersama. Nah, ini dilakukan lebih dari 2 gugus depan. Misalkan SMP 5 Kelari latihan bersama dengan SMP 1 Kelari. Nah, itu latihan bersama. Kemudian ada juga yang namanya perkemahan. Tadi sudah dijelaskan ada perkemahan. Persami Sabtu Minggu biasanya dilaksanakan di sekolah ya. Kemudian ada perjumsa, perkemahan Jumat, Sabtu. Kemudian ada perkemahan liburan dan sebagainya. Itu kegiatan-kegiatan yang ada di Pramuka Penggalang di tingkat SMP. Kegiatan di luar itu banyak biasanya dilakukan oleh pramuka aktivitas pramuka, ada lomba-lomba. Kalau sekarang kan banyak ya lomba-lomba pramuka. Kemudian ada kegiatan pramuka seperti latihan biasa di gugus depannya masing-masing. Di SMP 5 nih dijadwalkan latihan pramuka. Kalau misalkan tidak daring ya, di sekolahnya latihan pramuka jam sekian seperti ya. Atau seperti yang saat ini kita lakukan, ini sedang melakukan kegiatan pramuka penggalang nih, latihan rutin per minggu. Nah, seperti itu Nadia untuk kegiatan pramuka penggalang. Lalu tadi ada pertanyaan dari siapa ini yang nanya tunas kelapa ya tadi ya? Raihan, Kak. Raihan ya, oke. Raihan, kenapa tunas kelapa jadi lambang pramuka? Oke, kenapa lambang pramukanya tunas kelapa ini? Ada beberapa makna di dalam tunas kelapa ini. Makna lambang gerakan pramuka dalam tunas kelapa ini, yang pertama dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal, artinya bahwasannya buah kelapa ini tumbuh sendiri atau cikal menjadi cikal bakal di Indonesia. Berarti penduduk asli yang pertama yang menurunkan generasi baru. Karena kenapa? Tadi kan sudah dijelaskan. Kepanduan ini menjadi generasi muda yang tadi di awal kakak sudah jelaskan, menjadi cikal bakalnya menurunkan generasi baru untuk menjadi rakyat Indonesia yang baik, yang tadi kakak jelaskan di awal. Pramuka itu singkatannya kan Praja Muda Karana, yang berarti seluruh anggota pramuka itu menjadi rakyat generasi muda yang suka berkarya, menjadi cikal bakalnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bisa bertahan lama dalam keadaan apapun. Nah, contohnya anak pramuka, rohani dan jasmaninya itu kan sehat, harus sehat, kuat, dan ulet. Nah, dalam kondisi apapun dia bisa hidup, keadaan apapun dia bisa bertahan. Nah, itu makanya arti dari buah kelapa itu kan kalau misalkan kita disimpan aja, itu bakal tumbuh tunas sendiri. Kehujanan atau seperti apapun dia bakal tumbuh tunas sendiri. Dia bisa bertahan lama dalam keadaan apapun. Kelapa dibiarkan aja itu bakal tumbuh. Ya, mengapa kita mengambil pada saat itu diambil tuh lambang tunas kelapa, memberikan arti bisa bertahan lama gitu. Yang buat kita artinya seorang anggota pramuka memiliki rohani dan jasmani yang sehat, kuat, dan juga ulet, serta besar tekadnya dalam menghadapi segala tantangan. Dalam kondisi cuaca apapun, dalam kondisi seperti apapun, dengan jasmani yang kuat, rohani yang kuat, dapat bertahan dalam tantangan hidupnya. Gitu. Yang kemudian, kenapa tunas kelapa juga dijadikan lambang? Karena bisa tumbuh di mana saja. Walaupun tergenang air, itu buah kelapa yang menjadi tunas itu bisa bertahan. Makanya dipilih tunas kelapa untuk menjadi lambang pramuka. Kemudian
Lambang pramuka juga diambil dari tunas kelapa karena kenapa? Tumbuh menjulang lurus ke atas. Kalian lihat kalau tunas kelapa nggak ada yang dari bawah kan tumbuhnya atau dari samping gitu. Tumbuh lurus dan pada saat jadi pohonnya juga menjadi satu pohon yang tertinggi di Indonesia gitu. Saat ini kan pohon pohon kelapa itu kalian bisa cari informasinya kalau dari buah itu tumbuh dia terus menjulang sampai jadi pohonnya itu bisa tinggi banget gitu. Nah, yang artinya melambangkan kalau setiap pramuka punya cita-cita yang tinggi dan lurus, mulia dan jujur dan juga tetap tegak serta tidak goyah walaupun ada angin gitu. Kecuali kalau ada bencana ya. Ya, itu menjadi lambang untuk setiap pramuka yang artinya punya cita-cita yang tinggi dan lurus gitu. Lalu akar buah kelapa juga tumbuh kuat dan erat di dalam tanah. Kalian kalau lihat pohon kelapa, lihat akarnya. Saling tumpang tindih, kemudian berkerumun banyak kan. Nah, itu kuat di dalam tanah. Artinya melambangkan tekad dan keyakinan setiap anggota pramuka yang berpegang pada dasar-dasar dan landasan yang baik, benar, kuat, dan nyata. Tekadnya itu untuk apa? Untuk memperkuat diri, untuk mencapai cita-cita. Yang tadinya tegak lurus ke atas, kalau akarnya tidak kuat, pasti akan tumbang. Nah, seperti itu ya. Yang terakhir, pohon kelapa itu adalah pohon yang serbaguna dari ujungnya sampai akarnya. Yang pertama, kalian pasti tahu, kalau misalkan, sekarang udah mau lebaran, daunnya berguna bikin apa? Ayo, bikin apa? Ketupat. Ya. Kemudian, di bawah pangkal kemudian di dalam daunnya itu ada disebutnya apa? Lidi. Lidinya dibuat apa? Dibuat sapu. Sapu. Ya, kemudian dari batang-batang lidinya itu kan nyambung tuh ke satu pangkal. Nah, di pangkalnya itu ada, kalau misalkan kalian pernah makan ya, apa itu namanya Kak Dede ya? Yang manis tuh. Namanya apa ya? Yang di dalam kelapa itu, bukan di dalam kelapa, di pohonnya itu yang manis disebutnya apa? Air nira, Pak. Bukan, Air nira. Bukan air bukan, minum. apa itu namanya? Bumbu ya? Bumbu, benar. Ya. Bumbu kelapa ya? Ya. Umbut kelapa. Nah, umbut kelapa itu kan bisa dimakan dan rasanya itu manis. Nah, kalau kalian ada yang nebang pohon kelapa, itunya bisa dimakan. Batangnya itu dari pohon kelapa. Kemudian dari batangnya juga bisa digunakan, serabutnya bisa digunakan, buah kelapanya juga bisa digunakan, ya kan? Kemudian akarnya juga bisa digunakan, semuanya lah, dari mulai dijadikan suluh lah, dijadikan apapun itu bisa digunakan kelapa. Bahkan dulu itu bisa dijadikan perahu. Ya, batang-batang pohon kelapa ini bisa dijadikan perahu. Lalu apalagi ya? Sudah seperti itu, kenapa tunas kelapa menjadi lambang? Sejarahnya seperti itu. Kenapa dipilih seperti itu? Karena memang banyak kegunaannya dan filosofinya juga memberikan menjadi menjadi contoh buat seorang anak pramuka itu harus seperti tunas kelapa, seperti itu. Lanjut Kak Dede. Oke, mungkin kita sesinya sampai jam 10 Kak. Sebentar lagi kita jam 10. Betul. Siap. Jadi kesimpulannya luar biasa sekali ya. Kita tahu sedikit tentang pramuka hari ini dari tunas kelapa yang tadi, dan filosofinya banyak tentang logo dan yang lain-lain. Nanti kan kita sambung lagi Pak Kak minggu depan insya Allah kalau memang kita diberikan umur ya. Siap. Amin Allah. Untuk pertemuan kali ini Kakak cukupkan sekian. Dan terima kasih. Tolong yang belum absen, kebetulan tadi Bapak cek, itu baru 16 orang. Sedangkan kita partisipasi itu ada hampir ke 184 tuh. Iya, 84. Yang ditolak itu kan banyak ya. Jadi tolong yang belum mengisi absen, silakan isi. Gitu. Supaya ada nilai plusnya buat kalian. Oke? Sebelum kita live, silakan berdoa menurut agama masing-masing. Dimulai.
Mamanya Iseng. Oke, selesai. Kami berharap ya saya dan Karyam hari ini mendapatkan pencerahan tentang pramuka. Nanti untuk minggu depan silakan banyak pertanyaannya dan lebih aktif lagi, gitu ya. Ya. Oke, terima kasih Karyam untuk materi hari Sama-sama, ini. Kak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam pramuka. Waalaikumsalam Salam pramuka. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ini keluar, Kak.